Ya, kita akan mulai langsung kelas kita. Ini ada Pak Tiamju. Pak Tiamju ada, Pak Tiamju boleh berdoa? Ya, Pak. Ya, silakan. Sembah Bapak di surga, terima kasih Tuhan malam ini kami kembali lagi di kelas apostolik Tuhan. Berkati Tuhan, kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang sudah diajarkan oleh gembala kami. Berkati juga Tuhan, supaya bisa mengajar kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, kita langsung mulai karena kita sudah lambat ya. Tadi saya kelas yang pertama terlambat soalnya. Hari ini kita belajar konflik keuangan ya, konflik keuangan. Konflik keuangan. Ini keuangan ini dulu ya, internal yang ringan-ringan ya, yang tentang hutang nanti minggu depan tentang hutang. Ini kita tentang keuangan suami istri laki-laki perempuan. Lihat ya, laki-laki dengan perempuan. Masalah pertama adalah ketika yang laki-laki ini terlalu kaya atau ini terlalu miskin. Atau sebaliknya, yang perempuan terlalu kaya, yang laki-laki terlalu miskin. Ya. Waktu mau menikah, Anda pikirkan dulu saudara, sebelum terlanjur ngomong dulu. Karena ketika Anda jomplang, status materinya jomplang, satunya Cinderella, satunya yang punya Boeing, pesawat Boeing misalnya saudara ya, itu nanti akan jomplang. Satu jomplang dari sisi apa saudara? Psikologisnya. Minder loh orang saudara. Ya. Minder. Kedua, jomplang dari sisi apanya saudara? Keluarga. Anda tuh menikah sama seseorang, Anda juga menikah sama keluarganya loh. Maka akan terjadi keluarga yang kaya ini juga bisa memandang rendah keluarga yang miskin, saudara. Kompleks, saudara. Apalagi kalau yang kaya adalah yang perempuan. Dan kebetulan bukan dari keluarga yang mereka yang dewasa, tetapi keluarga yang, pokoknya menganggap rendah orang miskin. Lalu Anda anak orang kaya, karena ini gadis cantik, ya atau ini lakinya ganteng banget, ya. Ini kan jadi masalah, ya. Jadi perbedaan harta ini menjadi masalah besar, saudara ya. Anda kudu omongkan dulu. Kalau sudah terjadi bagaimana? Embuh, saudara. Saya kalau sudah terjadi, saya nggak tahu bagaimana cara ngomongnya tuh. Kalau belum terjadi, Anda ngomong dulu. Kalau sudah terjadi, ya tetap ngomong ya, open, saudara ya. Ada masalah-masalah. Kalau sampai parah sekali, kalau perlu ke psikiater, saudara. Ke psikolog pernikahan. Ngomong, berdua, jujur, terbuka. Kalau belum terjadi, Anda ngomong dulu. Makanya tadi ya pasangan yang sepadan. Pasangan yang sepadan, ya dalam 1 Korintus 6 itu ya. 1 yok, ya. Dalam 1 Korintus 2, 6 dan 7 itu ya. Ini penting. Kalau enggak, Anda harus komunikasi. Komunikasikan dengan jujur. Perasaan-perasaan harus di depan. Dan yang kaya juga jangan terlalu perasa, jangan terlalu, enggak lah, kamu gitu aja perasa nih. Enggak, itu kenyataannya ada, saudara. Jangan ngomong enggak, saudara ya. Jangan gampangin, saudara. Ya. Jangan meremehkan. Yang miskin juga, enggak kok aku pede. Enggak ada, saudara.
Harus dikomunikasikan, ya. Karena nanti akan menimbulkan kesalahpahaman berikutnya. Ini baru keluarga yang kaya, keluarga yang miskin loh, saudara. Komunikasikan. Ya. Kedua, saudara. Begitu sudah dikomunikasikan, maka dia bisa satu yok, saudara. Ada satu pemahaman kesepakatan. Yang kedua adalah penghasilan, saudara. Gaji. Ya. Gajinya, kalau suaminya gajinya besar nggak apa-apa. Kalau gajinya istrinya lebih besar, saudara. Apa-apa. Serius, saudara. Kalau Anda di Eropa, mungkin nggak masalah. Mungkin tidak terlalu. Tapi akhirnya masalah juga, saya lihat, saudara. Tadinya nggak masalah. Ya, ada satu, ya, dosen saya, dulu ya, dosen saya, dia cuma dosen, namanya dosen, gajinya berapa sih, saudara? Paling 8 juta kalau di Indonesia, saudara ya, zaman itu. Istrinya itu CEO di sebuah perusahaan multinasional, saudara. Gajinya 100 juta. Ya, ini gajinya 8 juta, ini gajinya 100 juta, saudara. Mumet nggak tuh? Tadinya istrinya gajinya cuma 2 juta, saudara. Tiba-tiba melejit dalam 10 tahun gajinya 100 juta, suaminya gajinya 8 juta. Mumet, saudara. Tadinya nggak apa-apa, seneng. Lama-lama istrinya kan punya anak buah banyak sekali, saudara. Sudah jadi bos, biasa telunjuknya berkuasa, nunjuk orang, menentukan nasibnya orang, telunjuknya dia. Lah suaminya cuma kutu kupret, maaf kata, saudara ya. Lalu istrinya lama-lama melihat, apa saudara? Dia akan melihat, ada laki-laki lain yang jauh lebih berkuasa dari dia. Orang kalau sudah biasa menerima kekuasaan, dia akan haus kekuasaan, saudara. Saya tidak berkata dalam hal yang jelek, enggak, tapi itu natural. Orang kalau sudah biasa ada kekuasaan, ada otoritas, maka dia akan melihat orang di bawahnya, ya oke, dia menghargai, dia orang baik, dasarnya orang baik. Tetapi tetap ada karisma dari otoritas itu. Ya. Ada karisma dari otoritas itu. Lalu gimana dong? Karisma dari otoritas ini, kemudian ada karisma di atasnya. Lama-lama dia ngeliat suaminya apa? Suaminya, alah kamu cuma culun begitu. Apalagi suami istrinya ini kan powerful, dia punya atasnya yang lebih powerful lagi. Silau dia. Jatuh dia ke pelukan lelaki yang di atasnya dia. Ya. Atau dia punya koleksi laki-laki lain yang di bawahnya dia yang dia bisa setir, saudara. Kalau suaminya ternyata di rumah algojo, walaupun gajinya kecil tapi algojo, dia mungkin nggak apa-apa dia di rumah, tapi dia akan cari orang-orang yang lain lagi, saudara. Oh itu banyak terjadi, jangan ngomong enggak, saudara ya. Itu efek psikologis. Pertama tadi dasarnya terlalu kaya dan terlalu miskin. Oke, sekarang kita mulai dari sama-sama bangun dari nol. Sekarang tiba-tiba gaji istrinya lebih gede daripada gaji suami, itu juga masalah loh. Di Eropa banyak suami-suami yang akhirnya aku jadi babysitter aja, kamu yang kerja. Tadinya tahun pertama 5 tahun, 10 tahun baik, saudara. Begitu udah anak-anak sudah mulai SMA, masalah, saudara. Kalau gajinya suaminya 8 juta, istrinya 10 juta, atau gajinya suaminya 10 juta, istrinya 20 juta, nggak apa-apa. Ini gaji suaminya 8 juta, istrinya 100 juta. Hampir 10 kalinya. Mumet, saudara. Ya, solusinya bagaimana, saudara? Ya tadi, ya, belajarlah hidup sederhana. Ya, kalau tadi, pasangan yang sepadan. Komunikasikan supaya sepadan. Ya kan? Oke, kita sepakat ya. Bikin kesepakatan apa? Masing-masing dong punya kesepakatan. Walaupun kaya apa segala. Ini juga sama. Ya. Solusinya adalah tetap hidup sederhana dan komunikasi.
Tetap hidup sederhana dan komunikasikan, saudara. Bagaimana cara mengkomunikasikannya? Ya, ngomong, gajimu besar sekali, dan kamu mulai di rumah jadi bos. Wah, yang perempuan nggak terima. Enggak, aku tetap sama kan begitu. Coba, saudara. Taruhan sama saya, saudara. Istrimu, padahal kamu sudah ngerasa istrimu udah bosi di rumah. Tapi istrimu enggak, tersinggung. Anda ngomongin gitu tersinggung pasti. Yang perempuan-perempuan juga sama. Jangan auban juga, saudara. Itu kenyataannya akan terjadi dan pasti 1 juta% terjadi di rumah. Istrinya jadi bosi. Yang tadinya melayani suami dengan baik jadi enggak. Jangankan gaji 100 juta, saudara. Istrinya tadi enggak kerja, ya, gaji suaminya 8 juta. Ya, istrinya tadinya enggak kerja, tiba-tiba punya kerjaan, gajinya 4 juta, saudara. Masih lebih kecil. Tetap sama, tiba-tiba istrinya di rumah udah belagu, saudara. Serius, saudara. Saya ngomong belagu ya. Karena tadinya terbaik, bikin kopi, bikin apa. Setelah dia punya penghasilan, dia remehkan suaminya. Oh, saya sibuk. Dia udah, nanti begitu suaminya minta cerai, baru wah dia kalang kabut, saudara ya. Salahku apa, salahku apa. Coba jangan nggak percaya saya, itu terjadi, saudara ya. Nah, itu kasus ya. Dan itu selalu terjadi. Jangan tanya salahku apa, si suaminya juga sama. Mulai perasa, dia mulai. Ya, kalau suaminya gajinya 8 juta, isinya 4 juta, percayalah 80% suamimu benar. Kamu kok berubah yang? Percayalah, 80% benar. Tapi kalau gaji suaminya 8 juta, tiba-tiba gaji suaminya 100 juta, istrinya, biasanya memang cuma karena perasaan saja, saudara, minder. Ya, tadinya nggak apa-apa, seneng. Ya. Makanya saya selalu mengusulkan hiduplah tetap sederhana. Anda mau gaji gede, gaji kecil, tetaplah hidup sederhana. Bagaimana menyederhanakannya? Ya, kalau misalnya nih, kalian punya gaya hidup 8 juta, biasanya ya 8, karena gaji suami cuma 8 juta, pas-pasan itu kalau di Jakarta. Lalu gaji istrinya 100 juta. Ya, maka kalau 8 juta itu merasa kurang, butuhnya berapa? 20 juta kebanyakan, saudara. 10 juta atau 15 juta lah gaya hidup di Jakarta anak dua. Itu sudah lumayan, saudara ya. Walaupun gajimu 100 juta. Tapi sesuaikan gaji suamimu. Ya, jangan semuanya luksuris, rumahnya apa segala macam, sampai gaji suaminya nggak berasa. Jangan, hiduplah dari gaji suamimu. Hiduplah sederhana sesuai dengan hasil suami, supaya suami ini keluar uang. Semua nafkah yang diberikan suaminya. Nah, lalu uangmu yang banyak itu buat apa? Tabung. Untuk hari tak terduga. Dan diakonia, saudara. Anda kalau diberkati uang banyak, itu kesempatan kamu buat berdiakonia, gaya hidupnya sesuaikan dengan yaitu tadi, yang minimum tadi itu. Nanti hidupmu bahagia. Percaya saya. Kalau yang pertama, nggak ada obatnya, saya susah, cuman komunikasi saja, komunikasikan. Kalau yang kedua, Anda masih bisa berubah. Dengan apa? Dengan tetap hidup sederhana, atau kalau sudah terlanjur mewah, ayo diturunkan standarnya. Ya, supaya sederhana, rumah juga nggak usah besar-besar. Jangan Anda yang belikan rumah, suaminya sampai minder mau masuk rumahnya, ini rumah istriku, sampai minder mau masuk, saudara. Akhirnya suaminya selingkuh sama pembantunya. Karena isinya sudah jauh tak terjangkau. Kalau pembantunya kan gampang terjangkau, atau sama sekretarisnya, atau sama karyawannya. Percaya nggak, saudara? 80% perselingkuhan yang begini terjadi. Sudah banyak yang konseling sama saya. Ini punya toko ya suami. Suami sih punya toko. Suaminya ngurusin apa namanya, grosiran, istrinya ngurusin eceran. Ternyata grosirannya nggak jalan, saudara. Ecerannya kenceng, malah ecerannya jadi kayak grosir, saudara ya. Suaminya minder. Akhirnya suaminya sama pembantunya. Gampang, karena ngomongnya lebih nyambung. Kalau sama istrinya kan saking sibuknya, cetas. Akhirnya suaminya selingkuh, saudara. Salahku apa, kata istrinya. Ya,
Itu tadi ya, nggak sengaja. Bukan kesalahannya dia sengaja, tapi kamu akan berubah. Percaya saya. Mau kamu penuh dengan Roh Kudus kayak apa, kamu tetap akan berubah. Karena tetap itu sebuah proses, saudara. Anda begitu sudah mengalami itu, Anda harus ada yang nasihatin, ada yang ngomongin, ada komunikasi senantiasa, keterbukaan, dan kalau dikritik jangan marah. Oh iya sih, pertama Anda kan kaget, kok kamu bilang begitu? Itu sebuah alarm. Kalau suamimu sudah terbuka, jangan malah terus kamunya marah. Bagus dia terbuka, nggak ujuk-ujuk langsung kawin hamilin pembantumu. Ya, oh, ini masalah. Oh kok gitu amat Pak? Iya, tak kasih tahu Anda ya. Jangankan di Indonesia, di Eropa saja masalah saudara, apalagi di Indonesia. Kemudian suaminya gajinya makin kecil, ya kan Anda gajinya makin gede, suaminya makin nggak berasa, akhirnya sampai suaminya terasa jadi beban. Masalah, ada ini hamba Tuhan, ada lagi di Eropa ya, teman baik saya. Suaminya gajinya ya pas-pasan, hamba Tuhan, dan dia cuma kerjanya begitu saudara ya. Saya lebih gila kerjanya dari dia ya, dia ya cuma begitu saja. Baik orangnya saudara ya, istrinya kerja, suaminya paling penghasilannya cuma 1.000-1.500 karena dari donasi. Saya mending nggak dari donasi, saya kerja ya. Itu suami jadi donasi, ada satu perkumpulan yang buat kasih donasi ya, perkumpulan hamba-hamba Tuhan. Lalu istrinya gajinya 3.000, suaminya gajinya cuma 1.000 saudara. Akhirnya suaminya nggak punya uang pensiun. Nah istrinya mulai mengeluh tuh di hari tuanya tuh. Saya nggak mau uang pensiun saya pas-pasan, saya mau begini, saya mau begitu. Akhirnya gegeran suami istri di hari tuanya. Akhirnya suaminya ngalah, dia ngambil kerja tambahan. Tapi sudah tua, udah umur 50 lebih, sudah hampir 60, bayangin. Baru kerja lagi setelah puluhan tahun, baru mau ngulangin kerja lagi, yang ngulangin proses segala macam. Masalah saudara ya, jadi harus dikomunikasikan dan jangan eyel-eyelan, dengarkan. Dengarkan. Jangan ngomong saya kudu begini, jangan. Tapi komunikasi itu artinya lalu harus bagaimana kita nih. Itu saudara. Bertengkar nggak apa-apa, yang penting bertengkarnya positif. Ya pokoknya harus bagaimana supaya jangan mengganggu yang ini, tetapi kita ada progres. Begitu saudara ya. Serem ya. Anda jangan-jangan sudah kebablasan nih, udah sampai titik ini. Siapa yang sudah sampai titik nomor 2 ini saudara? Apalagi sampai suamimu sudah selingkuh, udah punya anak lagi, udah punya baby lagi. Oh banyak saudara ya. Saudara saya pun ada yang sudah begitu. Banyak ya, itu di sekitar kita. Kejadiannya karena ini saudara. Penghasilan istri atau pekerjaan istri lebih hebat daripada suaminya. Ya, jangankan lebih hebat, tadi saya bilang, isinya dari nganggur terus tiba-tiba kerja, itu saja sudah, terus kamu mau sentuh dia saja sudah susah, dia udah. Bukan maksudnya dia begitu, tetapi tanpa sadar. Aku udah kerja, aku udah punya kerepotan lain. Berubah. Memang di samping dia memang dia lagi repot, di samping dia repot, ya karena kan kerjaan baru kan, baru memulai pekerjaan atau samping itu dia juga itu tadi ya, karena orang sudah punya penghasilan sendiri, tadi nggak punya penghasilan, dia punya penghasilan. Makanya di Arab nggak boleh perempuan kerja saudara, jadi jomplang. Akhirnya terjadi apa saudara? Perempuan nurutnya bukan karena nurut ini saudara, tapi nurut karena nggak bisa kerja, dibikin nggak bisa kerja. Udah gitu begitu suaminya mati ya miskin. Ya Pak, makanya banyak perempuan-perempuan janda-janda muda miskin karena dibikin tidak berdaya. Dibikin tidak berdaya. Nah, Anda pilih. Anda mau bikin yang dibikin begitu tidak berdaya, atau mau sama-sama kerja, atau bagaimana, saudara? Dengan makanya komunikasi itu penting, ya, dan kerendahan hati, hidup sederhana. Sekalipun isinya gajinya sudah gede, ya ditabung. Udah kita hidupnya segini saja, mah. Ah, gitu ya. Ngomong. Nah, tadi ya terlalu kaya atau terlalu miskin. Ini perbedaan ya, perbedaan keuangan.
Ya, satunya sukses sekali, satunya jatuh sekali, saudara. Tapi masalahnya, sekarang ini kan tadi enak-enak, saudara. Sekarang, saudara, kalau sama-sama kere gimana, saudara? Nah, sama-sama miskin, sama-sama keluarga miskin, ya, keluarga miskin maksudnya ya, minus. Boleh nggak menikah? Ya boleh, menikah saja, nggak apa-apa ya. Kalau sudah waktunya menikah, menikah. Tapi syaratnya harus punya pekerjaan ya, pekerjaan, maksudnya pekerjaan. Sekalipun UMR, sekalipun atau di bawah UMR, tapi ada pemasukan rutin. Mau jadi tukang becak, tukang ojek, pokoknya harus rutin, saudara. Mau jadi tukang sampah, pemulung, pokoknya harus ada satu kegiatan rutin yang dilakukan untuk bekerja, yang bukan kriminal. Ya, harus rutin. Makanya Anda kalau di dalam garis kemiskinan, ya jangan sombong. Yang penting kerja apa saja kerjain. Mau bosmu rese, mau ngomongnya pedes, ngomongnya apa, dengerin, itulah kerendahan hati. Yang penting Anda punya pemasukan rutin tiap bulan. Atau buruh harian ya tiap hari harus ada. Baru Anda boleh menikah. Kalau Anda dalam kondisi pengangguran mau menikah, oh hati-hati saudara. Konflik itu terjadi, selalu terjadi, itu mah nggak usah ditanya lagi, udah gampang diramal, pasti ruwet. Akhirnya terjadilah, jual diri lah, apalah, aduh pokoknya aneh-aneh saudara. Karena tuh kemudian tiba-tiba punya anak, kan nganggur kan, tiap hari nganggur bikin apa ya, cuek, bikin anak saudara. Ya kan? Makanya harus punya pekerjaan walaupun UMR sekalipun. Lalu bekerjalah dengan jujur, dengan kerendahan hati. Sudah saya ajarin terus itu doa pagi ya. Jujur dan rendah hati. Jujur itu nggak cukup, saudara. Bahkan ya bos itu lebih senang orang yang rendah hati dibanding jujur. Orang rendah hati masih bisa diajarin supaya jujur. Orang jujur tapi nggak rendah hati udah nggak bisa diajarin, saudara. Capek bosnya, saudara ya. Saklek begitu ya. Terus Anda gitu kalau ngomong saklek lagi seenaknya kamu ya. Jujur dan rendah hati. Percaya saya, pasti ada berkat. Tapi jujur saja tidak cukup. Harus ada rendah hati. Jangan tersinggungan maksudnya ya. Orang miskin itu tersinggungan ya saudara ya. Orang miskin itu tersinggungan. Karena yang dia punya itu apa? Tersinggung. Orang miskin itu serius, saya juga sama saudara ya. Orang miskin itu tersinggungan. Karena yang dia punya cuma itu, harga dirinya dia. Jaga baik-baik harga dirinya dia. Kalau nggak punya harga diri dong, wah itu harga dirinya beda. Harga dirinya beda. Aneh. Ya. Nah, nangkap ya saudara ya. Jadi kalau Anda sama-sama miskin boleh menikah nggak boleh. Yang penting Anda sudah punya syaratnya punya pekerjaan. Dan Anda bisa kontrak rumah, kontrak kamar. Baik itu kos atau rumah bedeng ya. Ya jangan punya anak dulu. Anda begitu menikah langsung ke dokter. Pak minta pakai IUD. Ya IUD spiral ya. Wah sama tapi katanya nggak dosa ya karepmu. Kalau saya sih nggak mikir dosa nggak dosa sih ya. Saya mikirnya konsekuensi. Kamu baru menikah, pekerjaanmu masih nggak jelas, supir jadi tukang ojek, kamu mau punya anak, lalu ngasih makan anaknya, kan nanti anak ada rezekinya masing-masing. Oh jangan begitu saudara ya, jangan. Minimum, memang anak ada rezekinya masing-masing, tapi minimum Anda harus bisa membiayai anakmu dengan ada kepastian. Makanya kalau udah menikah, Anda belum punya uang, Anda masih UMR, ya kecuali istrimu juga kerja, jadi sama-sama UMR berdua, suami UMR, istri UMR,
ya, maka ini cukup. Apalagi kamu bekerjalah di sebuah pabrik atau institusi yang kamu dapat tunjangan kesehatan. Sehingga kalau UMR sama UMR punya anak satu, oke saudara. UMR ditambah UMR, berarti kamu punya 2 kali UMR. Ya. Kalau suami istri kerja gimana? Makanya itulah peranan orang tua. Ya, disitulah ada keluarga. Makanya sewa rumahnya yang jangan jauh-jauh dari keluarga. Ya, ada anak bisa titipkan orang tua. Makanya hubungan semua itu harus baik. Titipkan ke paman, ke ini ya. Tetapi sekarang ini ada penitipan anak. Kalau di Eropa ya, di Indonesia saya lihat ada penitipan anak sebenarnya ya. Makanya saya pengen bikin panti asuhan saudara ya, supaya bisa buat penitipan anak yang baik juga. Nah ini itu sangat membantu sekali saudara ya. Ingat-ingat harus punya kerja dan harus punya kontrakan. Kalau perlu suami istri kerja, baru Anda boleh menikah. Kalau enggak, jangan. Kita masturbasi aja. Oh serius saudara ya? Masturbasi aja saudara. Waduh kasihan amat Pak. Iya. Berarti kan kamu tidak kerja jangan makan. Apalagi mau kawin saudara. Entah jadi gigolo Pak. Lah ya cilaka kamu tambah sial. Ya kan tambah sial lagi. Oh, benar ya saudara, ini saya ngomong realistis ya. Tapi kalau kamu sudah bekerja, kerja apa saja yang rutin, yang penting ada rutin. Kalau minim sekali, usahakan bisa kerja di sebuah perusahaan atau di kantor yang ada tunjangan kesehatan, karena itu penting. Lalu Anda kerja ada yang ada BPJS-nya, ya. Nah malam Anda bisa ngojek, barang 2 jam, 3 jam ngojek terus ya, ngojek. Atau apa kerjaan tambahan apa yang Anda bisa bikin YouTubers atau jadi apa, ya. Yang keempat, saudara. Oh, sebentar. Kalau Anda dalam posisi ini, jangan pernah ambil kredit. Haram. Utang. Haram. Ya, nggak boleh. Kamu kredit motor, nggak boleh. Kredit ini, kredit itu, nggak boleh. Anda nggak boleh punya kredit kalau Anda dalam kondisi ini. Nggak boleh. Lebih baik Anda pergi naik angkot atau naik sepeda, ngalai, saudara. Bertahan, percaya saya. Anda tiap hari, kalau mau beli motor kan harga 7 juta, second ya kan? Second aja belinya. 7 juta, Anda suami istri ngumpulin, 1 minggu 100.000. Kali 12. Jadi berapa saudara kali? Ya kan? Maka Anda selama 1,2. 1,2 dikali berapa? Dikali 5. 5 tahun Anda baru bisa beli motor satu, saudara. Ya kira-kira 6 juta itu ya. 6,2 juta. Baru Anda boleh beli motor. Beli cash, walaupun bekas. Motor harga 5 juta juga ada ya yang bagus ya, saudara ya. Saat di motor yang bagus harga 5 juta. Banyak, saudara ya. Gak apa-apa, jangan gengsi. Yang penting ada kendaraan, nggak mogok. Cari ke dealer yang benar. Yang harga 5 juta, ya yang masih bagus. Banyak, nggak usah gengsi. Nah, kemudian Anda kerja lagi dengan adanya motor itu, Anda bisa mengerjakan banyak hal. Ya, kemudian saudara, dari kalau Anda nggak punya uang, kalau Anda kredit, ya tiba-tiba tagihannya macet, saudara. Nggak sengaja macet. Maka Anda rugi 2 kali, motornya diambil, uangnya hilang. Lalu Anda malam-malam mau berhubungan seks, mikirnya apa? Besok debt collector mau datang, mau ngambil motorku. Nggak enak, saudara. Ya, sabar. Ya, saudara ya. Lalu saudara yang terakhir. Kalau saudara bangkrut, ini repot, saudara. Makanya ada perjanjian suami istri, perjanjian nikah suami istri. Ya, ada gono gini atau pisah harta
ada harta campur. Kalau Anda sama-sama pengusaha, saran saya perjanjian nikahnya gono gini, saudara. Kalau istri yang perempuan itu punya usaha, yang laki-laki punya usaha, jangan pernah dicampur. Karena namanya orang usaha itu bisa bangkrut. Oh Pak, saya di dalam Tuhan, Pak. Hari ini kamu di dalam Tuhan, tahun depan belum tentu. Tak percaya saya. Kalau Anda masing-masing punya perusahaan, pisah harta. Kenapa? Supaya kalau bangkrut jangan sampai bawa yang lainnya. Habis bareng-bareng, saudara. Ya, dan jangan pernah gabungkan perusahaanmu. Percaya saya. Ya, jangan gabungkan perusahaanmu. Nanti Anda tidak bisa membedakan mana yang urusan kerjaan, mana yang urusan rumah tangga. Kalau dari awal lo ya, jangan. Tapi kalau Anda tekad sama-sama dari awal, ngomong, oke, kita mau kerja bareng-bareng. Dicoba dulu, jangan menikah dulu, saudara. Oh, jangan menikah dulu. Ya. Tapi kalau Anda sama-sama karyawan atau Anda nggak ini campur saja. Saudara, ada satu cara ekstrim ya, saudara ya. Orang lagi bangkrut supaya jangan ke bawah semua. Ya, ini kerabat kami ya. Caranya apa? Dia cerai. Supaya jangan ke bawah semua hartanya, saudara. Dia cerai. Dia cerai, pisah rumah, tapi tiap malam kumpul jadi satu. Tapi dia cerai, saudara. Status hukumnya cerai. Jadi waktu dia bangkrut, ya suaminya bangkrut, ya sudah. Dia masuk penjara, hartanya nggak bisa disita karena hartanya punya istrinya. Cerai, bisa harta, ya. Saya tidak menyarankan seperti itu, makanya sebelum menikah, hartanya gono gini dulu perjanjiannya. Jadi Anda kalau misalnya ada seorang pengusaha ya, jangan tersinggung tiba-tiba istrinya, apa suaminya, atau ini ya mempelai ini bilang, kita pisah harta saja gono gini. Jangan tersinggung, itu udah kebaikan bersama saudara ya. Jadi kalau ada apa-apa, kalau pengusaha-pengusaha yang sudah lihai, dia akan bilang, gono gini, pisah harta supaya jangan ruwet, dan juga tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Ya, kalau campur nanti banyak intrik-intrik di dalam itu ya. Pengusaha-pengusaha yang berbisnis itu banyak intrik-intrik, saudara. Makanya pisah. Tapi kalau Anda sama-sama karyawannya, nggak usah reka-reka gunung gini, campur, udah nggak pusing, saudara ya. Campur, sudah nggak apa-apa. Lalu, di dalam prosesnya, sebaik lagi ya, intinya adalah apa, saudara? Komunikasi ya. Komunikasi dengan cinta. Jangan curiga. Ini kata kuncinya, komunikasikan dengan cinta, jangan curiga. Ya, kalau di awal Anda sudah curiga, repot, saudara. Oke? Oke, kita mulai buat tanya jawab saja. Ini saya bikin lebih ringkas ya. Oke, pasti ya, kita buat tanya jawab. Ada mau sharing, komentar? Mana nih? Tes. Tolong anu dong, respon dong. Jangan-jangan saya ngomong sendirian dari tadi. Masuk, Pak. Saya Masuk Pastor. ya? Oke, ya ada. Oke, yang Kemana? Saya. ya boleh, Pak Wihono. Begini, itu kan sebetulnya kalau begitu masalahnya kan perjanjian ya. Jadi maksudnya Yang keempat, kesepakatan ya. antara suami istri. Kalau misalnya begini, kalau suaminya kerja, istri kerja, terus si istri ini ngekepi uangnya sendiri. Jadi ya kamu suami ya harus biayai semua. Nah penghasilan saya ya buat saya sendiri. Dari awal Kalau udah gitu janjian dulu dari awal. sebetulnya sih nggak begitu, karena di awal si istri ini nggak bekerja. Tapi setelah bekerja, loh kok malah dikekepi sendiri gitu. Itu tadi yang nomor 3, ya. Itu nomor 3, pasti akan berubah. Iya. Benar nggak? Tapi tetap saran saya, ya, kalau suami istri kerja, tetap yang dipakai uangnya suaminya, uangnya istri jangan.
Hmm. Tetap jangan dicampur. Jadi mau apapun pokoknya itu uangnya suaminya, kecuali kepepet ya itu uang isinya dipakai. Tapi kalau sampai sebisa mungkin ya udah jangan dipakai kalau bisa. Ya. Nah ini ada tambahan nih, tadi kebetulan ya, ini tambahan nih ya. Apakah ini kan suami istri tadi ya ceritanya Pak Yonan ini ya. Ini isinya baru kerja nih. Bukan. Sebentar, saya menyampaikan gini. Om saya itu penghasilannya gajinya istrinya tidak tahu. Cuman kasih uang belanja saja. Mengapa? Karena tante saya tidak bisa mengatur uang. Ya, boleh nggak? Boleh. Tidak selalu gaji suami itu istri harus tahu. Mengapa? Ada istri-istri yang tidak bisa mengatur uang. Dan itu biasanya baru ketahuannya setelah lama ya. Kan nggak semua lagi mau menikah kita sudah tahu kan? Kita harus siap. Nah, kalau sudah sampai titik itu, ya, kasih uang belanja, maka si suami yang mengelola. Tetapi kalau Anda lihat istrimu pandai mengelola keuangan, kasihkan uangmu semuanya ke istrimu. Nah, nanti kaitannya tadi, suami kerja, maka penghasilan untuk hidup. Istri ya kerja, maka penghasilan saving. Ya, nah itu cara yang om saya bikin ya, termasuk sepupu saya mewarisi itu, dan ternyata baik loh saudara, lebih aman. Masalahnya kalau suaminya kurang ajar, ya alasannya, nah makanya tadi itu bicarain. Semua itu harus dibicarakan, dan harus dengan positif ya. Bahwa aku kerja, nanti penghasilan dari aku cukup nggak cukup pakai ini. Kalau isinya ada kerja, ya untuk saving. Ya resikonya dia waktunya berkurang, dan apalagi kemudian istrinya juga terus kemudian berubah ya. Kalau sudah bekerja itu jadi berubah. Kalau saran saya tetap begitu, jangan dicampur supaya kita belajar ya seperti itu saudara ya. Oke, begitu Pak Wihono tambahannya ya saya. Ya. Tapi Anda nggak setuju nggak apa-apa. Ini kan tadi kan saya kan hanya memberikan satu dari yang saya ngalamin, dan saya counselingin orang, dan saya juga melihat lebih sehat ya, lebih sehat dengan cara yang 4 ini tadi lebih sehat. Cara mengelola keuangan seperti itu nanti stabil rumahnya. Jangan cuak campur-campur karu-karuan. Nanti nggak saya kecuali Anda ya bukan berarti saya dengan anak kacau kita keuangannya. Kita bukan orang yang pandai mengatur keuangan soalnya ya. Saya dengan istri saya itu tidak pandai mengatur keuangan. Dua-duanya sama-sama nggak pandai mengatur keuangan. Ya, tetap beda. Ya, Pastor. Jadi kalau sama-sama nggak bisa itu gimana ya, kita berdoa sama Tuhan. Kalau anak saya pandai mengatur keuangan, jadi kita sekarang lagi uangnya kita kasih ke anak. Sekarang anak sudah dewasa ya, malah dia yang jadi ininya ya, di Agios itu malah anak saya yang ngatur keuangannya. Oke, lagi tambahan. Atau mungkin mau sharing atau Anda tidak harus selalu sama begini, cuman tetap intinya sebenarnya saya lagi cerita komunikasi itu dengan positif, dengan jujur dalam masalah keuangan pun, apalagi masalah uang ya. Ketika kita kok ngomong kudu yang dengan hati yang tulus, yang jujur, jangan ditutupin, jangan berintrik ya. Ketika kita diomongin pun juga positive thinking. Jangan tersinggung. Masalahnya kalau cerita uang terus tersinggung ya, laki-laki perempuan, suami istri juga tetap tersinggung. Nah itu mesti ngomong sejelas-jelasnya dalam masalah uang sangat bahaya. Uang itu tidak mengenal suami istri, anak beranak, kakak adik ya. Nggak kenal jahat uang itu ya. Tuan yang jahat. Uang itu adalah, mamon itu adalah tuan yang jahat. Nggak kenal suami istri, kakak beradik, anak beranak, wah ajar-ajaran saudara. Oke, lanjut. Pakaian, silakan.
saya juga. Oh ya, Pak, ini tentang masalah pengaturan keuangan. Ada saya melihat seorang istri karena sebentar malamnya ada pertemuan dan pertemuan itu diperkirakan akan ada snack, akan ada resepsinya, lalu dia sengaja tidak memasak di dapur. Tapi itu tidak banyak orang yang begitu. Yang kebanyakan di keluarga tetap memasak walaupun sebentar malamnya itu ada resepsi. Mana itu yang lebih baik, Pak? Apakah baik yang sampai tidak masak karena mengharap memikirkan bahwa sebentar malamnya ada resepsi dan semua anak-anaknya disuruh ke sana. Ini apakah bagus yang begitu, Pak? Pertanyaan saya begitu. Halo. Itu tergantung. Bentar. Kalau itu tergantung janjian Pak Ayan, mesti ngomong. Kalau saya selalu ngomong sama anak ya, di rumah harus siap makanan. Kita kan bukan orang miskin, sorry bentar ya. Iya. Jadi di rumah harus selalu siap makanan. Kenapa? Orang datang atau anak kita datang atau siapa datang keluarga begitu mau makan selalu tinggal keluarin makanan. Jadi anak itu selalu masak, selalu ada masakan di rumah. Dan paling nggak ada roti. Nah, alangkah baiknya kalau mau kalau kita di Eropa, kalau bilang mau diundang makan, makannya sedikit, saudara ya. Jadi kita di rumah selalu, ya saya makan dikit selalu. Atau mau kita siap selalu ada makanan. Saya kalau habis diundang makan di tempat orang, saya pulang makan lagi. Karena nggak cukup makannya, ya nggak marem gitu loh. Jadi kalau ya pokoknya kita semua selalu ada makanan kering lah, entah roti lah, entah crackers lah, roti kering lah, entah pokoknya harus selalu ada makanan di rumah. Saya bilang selalu. Dulu kita suka kejadian begitu ya, udah mau pesta udah nggak usah makan begitu das. Ternyata mau ke tempat pesta kita di Jakarta ya mutur-mutur jauhnya minta ampun, ya kita kesasar. Nah, waduh kita terlambat akhirnya nggak jadi makan. Nah gitu ya, itu misalnya contohnya begitu kan. Tapi coba kita tahu kita udah makan tenang kan. Lagian sebetulnya kalau kita ke pesta ya bagusnya kita sudah makan sedikit di rumah. Apapun lah sebaiknya supaya di tempat pesta itu kita jangan geragas. Kan saking laparnya kan lupa kita kan. Nah sebaiknya jangan, tetap sudah makan sedikit walaupun itu cuman minum teh, minum sekerat roti. Ya, pokoknya sudah makan sedikit. Jadi kita nggak sampai berliung, nggak sampai, wah kalau nggak kebagian terus panas kan, udah lapar kan. Siapa yang di sini kalau udah lapar begitu? Saya kalau sudah lapar begitu, saya kalau suruh antri makanan dan disuruh muter-muter nyari makanan tuh saya paling tidak mau. Jadi kalau misalnya nih ada McDonald atau KFC atau warung katanya ini enak sekali nih, ngantrinya panjang sekali. Saya bilang nggak usah, kita cari tempat lain aja. Saya nggak mau suruh ngantri. Kayak kena karma ya, kayak kena kutukan itu loh. Punya duit masih ngantri. Ingat nggak tahun 65 orang pada ngantri beras? Bedanya apa coba? Kalau Anda tuh di Jakarta tuh di Senayan situ, kalau nggak di Taman Anggrek ada restoran Samudra. Kalau Sabtu malam Minggu ngantrinya panjang sekali, diantri loh itu loh. Orang sampai nunggu 1 jam loh. Duduk di luar ya, nungguin orang makan gitu ya. Saya nggak mau kalau udah begitu, ya pergi aja, pergi. Cari yang lain. Karena kita punya uang, kenapa masih ngantri beras coba? Atau muter-muter cari makan. Kayaknya kok mau cari makan susah amat sih. Itu ada sambil itu, adanya apa itu? Ya udah itu sana cepet gampang.
Kalau saya itu kan ini saya ya, itu ini cara berpikirnya saya. Kita ini udah punya duit, jangan masih muter-muter cari makan. Kita tiap hari sudah capek. Ini mau makan masih nyari lagi, coba bayangin saudara. Anda kebayang enggak? Kayak kena karma ya, nyari makan susah. Padahal punya duit loh. Punya duit aja mau cari makan susah, akhirnya sampai jam 10 baru makan gara-gara muter-muter nyari makan. Saya emang nggak mau saudara. Ada orang yang mau begitu, saya nggak mau. Ngantri makan juga saya nggak mau. Kayak ngantri beras begitu ya. Saya punya duit kok, saya nggak perlu ngantri makan. Nggak ada, setiap kali mau makan ngantri, setiap kali mau makan ngantri. Enggak, saya cari tempat lain aja. Ya saudara ya. Nah, juga termasuk kalau mau makan, saya ingat ya itu dia. Makanya saya kalau mau makan mau pergi kemana ini? Oh, ini ada makan-makan. Saya tetap makan sekerat roti saudara ya. Kalau nggak tetap bawa roti dari rumah. Sekerat roti tetap itu saya jaga-jaga ya supaya jangan sampai tiba-tiba antriannya panjang atau kita kan nggak ngerti yang tak terduga terus kita sampai emosi gitu ya nungguin makan ada accident ada apa ya pokoknya kita sudah makan kita tenang tinggal makan enaknya saja ya itu saran saya begitu Pak Kayan. Ya, saya juga seperti itu. Cuma saya pernah yang mana jangan-jangan kita salah ini sudah akan makan bikin makanan lagi. Jadi tidak makanya yang bisa disimpan dong. Iya. Ya jangan makanan yang tidak mudah disimpan. Saya nggak tahu ya kalau anak masak bisa buat seminggu ya. Kalau kita masak seharian gitu ya. Karena sudah rapi. Kalau anak masak itu sudah rapi. Saya selalu bilang selalu ada makanan di rumah. Makanya anak-anak semua saya segala macam nggak kepengen makan di luar. Kita pasti makan di rumah. Saya selalu menyarankan kepada ibu-ibu, istri-istri, kalau pengen suamimu, anakmu betah di rumah, harus selalu ada makanan di rumah. Ada jajan, ada makanan, nanti anakmu nggak suka jajan. Kenapa suami-suami suka jajan? Pertama jajannya makanan, terus saya lihat, semelohai yang penjaga warungnya. Lama-lama bukan mau makan di situ, tapi nungguin penjaga warungnya kan. Terus nanti dia dengar, karena hampir tiap hari dia lihat ada masalah, ada nangis, ada apa, empati, simpati, tetap pegang-pegang, peluk-peluk, lama-lama ditidurin. Oh iya kan, selingkuh-selingkuh sama tukang warung kan, pekerja-pekerja itu kan. Nah, saya cerita yang realistis ya, saya cerita apa adanya. Itu terjadi, bukannya enggak. Memang begitu dari jajan. Ya jajan sana, jajan sini, jajan sana, jajan sini, ya. Serius saudara ya. Terus satu jajan ini dikenalin sama ini, kenalin itu ketemu di sini, ketemu sini. Oh ini makanan favorit, ini kuliner. Jadi, pokoknya padahal nggak ada apa-apa, padahal baik-baik dengan istrinya. Jadi bilang, kamu dengan istrimu nggak baik? Enggak, baik-baik saja. Jadi tidak jaminan kalau Anda baik-baik di rumah pun tidak selingkuh. Enggak juga. Mau orang Kristen di dalam Tuhan Yesus, mau yang tidak di dalam Tuhan Yesus, sami mawon. Ingat, pernikahan adalah sebuah tanah yang terkutuk. Dan Anda harus menciptakannya jadi Taman Eden. Ya. Lanjut. Saya Pak Paul. Ya, Bu Soni. Ya, kalau nggak ada yang nanya soal keuangan, apa saya bisa tanya yang topik minggu lalu, Pak? Boleh. Boleh ya? Berhubung nggak ada yang nanya lagi. Dari Matius 19, ada sih beberapa pertanyaan. Kalau ayat 9 tuh ditulis begini, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain. Nah ini apakah boleh terjadi kalau sebaliknya Pak? Barang siapa menceraikan suaminya itu bisa masuk. Nanti tanyanya, nanti saya jelaskan tentang perceraian. Itu artinya nggak seperti itu ya. Itu salah mengartikannya tadi Bu Soni. Banyak pendeta-pendeta, termasuk Muri Wali sama siapa itu ya, mengartikannya seperti itu. Salah ya. Nggak boleh cerai intinya. Intinya kalau Anda sudah berhubungan seks dengan suamimu atau istrimu, nggak boleh cerai. Kalau masih tunangan boleh. Intinya begitu ya. Tapi itu ada sebabnya. Orang Yahudi masih tunangan aja nggak bisa sembarangan cerai ya. Nah, itu nanti itu jawabannya panjang di tentang perceraian saya cerita ya.
Saya akan sharing yang tentang perceraian. Oh, jadi nggak boleh maksa istilahnya ya Pak? Ya nanti pertanyaan itu nanti jawabannya nanti karena panjang, nggak cukup segitu ya, nggak cukup begitu. Tapi intinya nggak boleh cerai aja. Apapun alasannya mau Cina mau nggak, pokoknya nggak boleh cerai aja. Ya intinya tidak boleh, oke. nggak boleh cerai aja. Oh, Ya Pak Kalau Paul. gitu ayat nanti yang ke-12, Pak. yang perceraian nanti itu panjang sekali ya. Nanti kita di bab perceraian Iya. ada. Saya Ya. pikir udah selesai Pak, minggu lalu kan perceraian topiknya. Oh bukan, pikir udah minggu nggak lalu bukan bahas perceraian, kita masih tentang konflik-konflik ya. Belum, kita belum Oh, membahas, oke, itu masih oke. konflik dalam Oke. pernikahan. Saya masih cerita konflik dalam, ini masih panjang ya, utang juga, nanti hubungan seks juga, ya. Oke. Nah, kita masih panjang, boleh nggak pakai dildo, boleh nggak kita masturbasi, dan sebagainya macam itu ya. Nah, itu kita masih panjang nih ya, masih panjang nih. Ya, Oke, Pak Pak. Murci, Kalau silakan. Pak, dikit Ya. lagi Pak, kalau Ya. ayat 12, mumpung saya lagi ingat. Oke, tentang Bisa, perceraian nanti, tentang perceraian itu nanti Oh, bukan perceraian. ayat 12 yang Tapi mana? Apa? masih nyambung dari ayat ke atas, tapi bukan soal perceraian. Maksudnya gini, kalau ada orang yang tidak dapat kawin karena memang lahir dari rahim ibunya, itu maksudnya cacat ya Pak. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya dia tidak kawin karena apa ya, ada orang yang membuat dirinya demikian, apa ini maksudnya misalnya pasangannya, ini belum menikah nih Pak, pasangannya itu beralih ke orang lain. Sehingga bukan. Tuhan Yesus itu lagi cerita ya. Satu orang yang memang dari lahir cacat ya. Dari lahir cacat. Yang ayat 12 itu ya Pak? Ya, misalnya nih, sebetulnya dia laki-laki, tapi terus nggak punya, titiknya kecil sekali nih, cuma 1 senti. Oke. Ya kan? Dan biasanya orang gini libidonya juga rendah sekali. Ya kan? Ya udah nggak usah menikah, nggak apa-apa. Tetapi ada orang yang misalnya nih, dia bertekad untuk tidak menikah. Oh. Ya. Bertekad. Ya, bertekad karena untuk tidak menikah. Sebetulnya di zaman Yesus itu nggak boleh. Semua orang Yahudi sepakat bahwa harus menikah. Tetapi para teolog-teolog itu yang sekarang, kalau zaman Yesus gini ya, Yesus tidak mungkin mengajar untuk tidak menikah sebetulnya ya. Tetapi pada kenyataannya kemudian ada orang-orang yang mengabdikan. Ingat itu Yesus sedang cerita zaman perjanjian baru ya. Bahwa ada orang-orang yang saking belajar Torahnya dengan sungguh-sungguh, ingat ya, single, itu kan pelajaran yang pertama kan, maka dia nggak kepingin menikah. Yang ketiga, di zaman Yesus masih ada penjajahan kan, orang kalau dijajah, terus dijadikan budak, kalau dia kerjanya di istana, maka dia penisnya dipotong. Ya, jadi eunuch gitu ya. Jadi apa namanya sida-sida itu loh, sida-sida Ethiopia itu namanya sida-sida Ethiopia eunuch itu nggak punya titik tuh, dipotong titiknya. Jadi 3 hal itu. Kebiri. Iya. Ya jadi 3 hal itu. Ya, Yesus lagi cerita 3 hal itu tadi ya. Jadi Pak gini Pak, kalau yang karena kemauannya sendiri karena kerajaan sorga itu misalnya contoh itu seperti biarawati maksudnya Pak. Iya. Oh, gitu. Sebetulnya tadi saya bilang ya, di zamannya Yesus itu tidak lazim. Ya, orang tidak menikah, tetapi memang banyak rabi-rabi Yahudi yang belajar Torah. Ya, kemarin kan saya sudah ceritakan, ada yang sampai 24 tahun loh. Dia belajar Torah, dia nggak berhubungan seks dengan istrinya selama 24 tahun. Nah, makanya Yesus mengerti itu. Dia bilang, Yesus sendiri kan sampai umur 30 tahun nggak menikah. Ya kan? Itu ya. Paulus menikah. Karena dia seorang Farisi fanatik. Jadi dia pasti menikah. Cuman dia tidak berhubungan dengan istrinya. Ya kan? Karena dia saking giatnya. Nah, makanya Yesus bilang ada orang yang mengabdikan dirinya. Seperti itu. Itu sebenarnya ada di dalam Torah yang kemarin saya cerita itu loh ya, pengajaran rabbinik itu loh. Ada orang belajar Torah, saking asiknya belajar Torah, dia nggak lupa hubungan seks. Dan dia tidak kepengen hubungan seks. Nah, itu maksudnya Yesus itu.
Oke. Ya, di pelajaran yang pertama ya, single is alone, single eagle flies alone itu ya, single is better itu ya. Ingat-ingat itu. Itu sudah Iya. pernah saya ajarkan. Oke, lanjut. Makasih Pak. Ya. Izin, Pastor. Ya, Pak Murji. Ini maaf ada tamu. Kita undur diri dulu, izin. Oh iya, oke ya. Lainnya lanjut. Nah. Pak, saya boleh Pak? Ya, Bu Sarma. Ini Pak, dari yang kemarin kita pelajari, minggu yang kemarin sama hari ini ya, kebanyakan, ini jadinya ada kesenjangan ini pula. Kebanyakan yang dirugikan lebih rentan ke pihak perempuan gitu, yang saya lihat gitu. Dan kalau yang di Indonesia rata-rata memang lebih banyak yang dirugikan dalam rumah tangga itu Perempuan. perempuan. Seperti yang Bapak bilang tadi, konflik keuangan. Yang saya lihat ini yang lebih banyak loh dominan, tapi tidak semua. Biasanya kalau dalam berumah tangga itu ketika keadaan ekonomi mereka masih sederhana, masih biasa-biasa, masih cukup, tahap cukup, itu laki-laki masih dalam posisi setia gitu. Tetapi ketika keadaan ekonominya itu sudah meningkat, itu si laki-laki lebih rentan mencari yang lain gitu, seolah-olah kayak mungkin karena ada lebih gitu. Itu yang saya lihat rata-rata yang ada di Indonesia gitu. Di seluruh dunia begitu? Lebih rentan laki-lakinya yang terkena perselingkuhan atau yang membuat sesuatu ketidaknyamanan di tengah-tengah keluarga gitu. Tapi kalau perempuan dalam keadaan terpuruk sekalipun ya setia gitu, masih tetap setia gitu. Tidak semua sih, cuman rata-ratanya seperti itu gitu. Yang seperti ini kira-kira menurut pandangan Bapak seperti apa sih Pak? Soalnya dari penjelasan kita yang kemarin sampai hari ini lebih menguntungkan pihak laki-laki gitu. Sebetulnya Terus sama yang kedua, saja. Makanya kan saya bilang komunikasi tadi kan. Nah. Yang kedua Pak, saya sampai saat ini belum memahami maksud daripada dalam suatu pernikahan itu teman pewaris kerajaan Allah gitu. Kata teman itu saya pikir seperti apa ya, mungkin Bapak bisa jelaskan lah Pak. Oke, jadi ya, kalau laki-laki perempuan di seluruh dunia, kalau lagi nggak punya duit, ya lagi susah, maka dia kompak. Ya kan pernikahan kan begitu kan? Soalnya lagi membangun nih, ada target, benar nggak? Di seluruh dunia sama saja. Begitu target itu sudah tercapai, ya target, goal, maka apa yang terjadi? Slow dulu Waktu slow dulu ini yang bahaya. Ya, yang perempuan slow dulu ya dia jadi OKB misalnya ya, jadi semena-mena dia sama pembantunya, sama orang, sama nyinyirin sini, nyinyirin situ, ya kan? Nah, yang laki-laki kalau yang itu ya bisa. Tetapi masalahnya di usia berapa dia ini? Saya tidak setuju ada kata sukses di bawah umur 30 tahun. Saya nggak setuju ya. Saya lebih setuju sebelum 40 tahun kita harus pernah jatuh. Kalau sudah jatuhnya di atas 50 tahun, di atas 40 tahun jatuh, bangunnya susah. Di atas 50 tahun jatuh, lebih susah lagi. Kalau udah 60 tahun baru jatuh dalam kemiskinan, gagal, bangkrut, ribetnya minta ampun, dan biasanya akhirnya cuma ngoceh-ngoceh aja, dan biasanya akhirnya mati. Ya.
Banyak orang usia 50 tahun jatuh udah nggak bangun-bangun lagi, udah berhenti, udah nunggu aja di situ. Saya 7 kali ya jatuh ya sebelum usia 40 tahun. Ya, bahaya ya kalau nggak pernah jatuh sebelum usia 40 tahun itu bahaya. Bangunnya makin susah. Ya. Nah, di usia berapa kita jatuh di situ, mencapai kesuksesan itu? Nah, akhirnya kalau kita belum dewasa, kita sudah sukses, biasanya ya kesuksesan itu ya jadi tidak karu-karuan, si laki-lakinya ini pergi kemana, si perempuannya pergi kemana. Biasanya laki-lakinya Pak, oh belum tentu. Kalau itu belum tentu Bu Sarma. Mengapa biasanya laki-lakinya yang selingkuh, perempuannya enggak? Karena di dalam mencapai ini, laki-laki kerja. Laki-laki kerja, makin apa saudara? Makin ganteng. Laki-laki nganggur, nggak makin ganteng. Makin on. Laki-laki kerja makin ganteng. Ya, karena makin ganteng, perempuan makin cinta. Benar nggak? ABG, cabe-cabean, wih, ya kan? Makin kerja makin ganteng. Perempuan makin kerja makin lorot. Perut-perutnya nambah, pipinya turun, ya kan? Mulutnya muncis-muncis. Karena ngoceh-ngoceh itu kan. Wah, kan perempuan kan gitu kan? Badannya melorot, tambah timbangannya nambah. Makanya terus jadi perempuan jadi makin kerja dia lupa merawat diri. Laki-laki tanpa perlu merawat diri makin ganteng. Naturnya begitu. Perempuan nggak ngerawat diri, kerja terus. Ya. Badannya bau dan sebagainya macam. Makanya waktu sudah sukses, perempuan mau cari siapa yang mau. Supirnya mau sama dia, bukan karena cinta, karena lagi mau morotin duitnya. Laki-laki mau pembantunya, mau tetangganya, mau siapa makin ganteng dia. Sebetulnya nggak makin ganteng, cuman karena duitnya banyak, tumpakannya bagus, ya makin ganteng. Sebetulnya yang nggak tetap ya. Cuman kenyataannya begitu. Makanya yang perempuan juga susah, kecuali dia mau cari supir sama berondong atau cari itu. Kalau laki-laki enggak, sama tetangganya, sama sekretarisnya, sama siapanya, banyak pilihannya. Anggap ya. Jadi sebenarnya faktanya itu, Sarma. Makanya saya selalu menyarankan, ayo pergi kalau punya uang, pergilah ke salon. Ya, jangan malas pergi ke salon, jangan malas ikut fitness atau aerobik, jangan malas. Ya, tetap minimum badannya yang jangan bau. Hati-hati saudara ya, hati-hati loh. Kasihkan kerja, ya tidak. Ya. Katanya Alkitab bilang jangan merawat diri. Oh, kita maksudnya jangan merawat diri untuk memuaskan keinginannya, ya. Ayatnya ada di mana itu? Jangan merawat diri, merawat tubuhmu untuk memuaskan. Tahu nggak ayat itu? Ada di mana itu? Roma 13 ayat 14 ya. Marilah hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan pesta pora, mabuk, percabulan, hawa nafsu, perselisihan. Salah ya. Roma 13 ayatnya salah ya? Bener kan? Oh, ini ya. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Maksudnya tuh begini loh saudara ya. Saudara kan normal nih. Laki-laki ini biasanya. Lagi normal. Jangan pengen gedein titiknya itu loh. Dipompa terus biar gede terus minum itu segala macem. Kan normal kan. Nggak usah diapa-apain kan sudah normal kan. Jangan dirawat-rawat ternyata gede. Nanti Anda suatu ketika nggak bisa kendalikan. Ada hamba Tuhan yang luar biasa ya yang menubuatkan saya. Ini hamba Tuhan yang luar biasa sekali. Kemudian hamba Tuhan ini sudah tua ya umur 70. Nah, para majelisnya ini
Ya, "Oh, Pak, begini Pak, ayo Pak sana Pak, ini begini Pak, biar sehat Pak." Kasih serum, kasih apa kolagen, wah tambah seger, tambah ganteng. Umur 80 tahun, maaf ya saudara, masih ngaceng saudara ya. Bahaya loh saudara. Akhirnya dia tidurin itu pendoa syafaatnya dia yang pergi sama dia. Oh kan kacau, jangan merawat tubuhmu itu loh, karena merawat tubuh secukupnya. Ya, libidonya kan jadi naik, dikasih serum segala macam, saudara. Usia 70 tahun harusnya udah mulai tenang, harusnya sudah malah nggak usah, ya kan kalau perlu ya sebulan sekali, 2 bulan sekali saja berhubungan seksnya. Lah ini umur 70 tahun malah setiap hari tegak merancang, saudara ya. Mumet, cari lawan, istrinya udah di kursi roda. Istrinya udah melorot semua lah umur 70 tahun, saudara. Mau diapain lagi? Umur 70 tahun. Tapi suaminya makin gagah perkasa. Nah itu namanya merawat tubuhmu, dipuaskan keinginan. Masih muda pun jangan. Anda kalau masih muda ya nggak usah aneh. Nanti ada apa namanya? Aduh, dikasih ya nanti apa penisnya nanti dikasih mutiara. Wah supaya yang perempuannya keenakan Pak. Itu namanya itu tadi ya merawat tubuh buat memuas. Itu hati-hati saudara ya. Yang seperti itu ya sudah ada over begitu perawat yang over. Ya, yang perempuan yang laki-laki minum rajin ini ya apa namanya bukan cuma minum jamu bahkan apa saudara doping kalau perlu ya. Nah itu bahaya ya. Fitness Pak ya nggak apa-apa namanya fitness jaga kesehatan badannya supaya shaping supaya apa ya nge-gym tapi jangan dipakai supaya buat ngejar libido itu loh. Yang perempuan juga sama ya dikejar pokoknya bikin apa supaya pasang susuk pasang apa supaya laki-lakinya ternyata nah itu yang sampai ngoyo begitu ya. Operasi plastik nggak salah, tapi kalau sudah kelewatan, saya orang yang setuju dengan operasi plastik ya, tidak anti, tetapi jangan kelewatan, sudah maksudnya ya. Ya, Swandayani, gitu ya Bu Salma. Yang kedua tadi apa tadi ya lupa tadi. Yang itu Pak, dalam teman pewaris. Oh ya teman pewaris, apakah teman pewaris? Kita ini kan mewarisi kerajaan Allah, ya kan? Kita menghormati istri kita sebagai teman pewaris kerajaan Allah. Bagaimana kita mewarisi kerajaan Allah dan warisannya kita wariskan lagi? Ya dengan pengalaman ilahi, suami istri tadi harus sama-sama mengalami Tuhan. Pengalaman bersama suami istri dengan Tuhan, itu namanya teman pewaris, bukan sendirian. Jangan sampai jomplang, Anda punya pengalaman rohani dengan Tuhan, tapi suamimu tidak. Sama-sama, kita prosesnya itu kita jalani sama-sama. Ya makanya harus apa? Harus seimbang, satu yok, satu iman, satu visi. Banyak sekali ya kalau di Eropa ini ya bodoh amat dengan suaminya, bodoh amat dengan istrinya, dia jalan sendiri sama Tuhan, dia menikmati, yaitu tadi masturbasi rohani ya dalam agama itu kan, dia beragamanya kencang sekali, suaminya mau kemana, atau suaminya beragama sekali, istrinya mau kemana, ya sama-sama ya. Pengalaman iman itu sama-sama suami istri, teman pewaris ya, itu Bu Sarma. Pak, masih boleh Pak? Hah? Masih boleh nanya lagi Pak? Boleh. Itu Pak, dengan yang laki-laki nih, itu rata-rata kan suami ini kan, maaf deh, kalau secara biologis kan lebih aktif gitu ya, dibanding dengan perempuan, karena perempuan ini kan mungkin karena sudah melahirkan atau apa, udah capek atau apa gitu. Tapi kalau laki-laki ini kan lebih aktif sampai usia sekian-sekian gitu. Terus yang biasa kami ibu-ibu kadang-kadang saling sharing-sharing gitu. Laki-laki ini rata-rata kan ada yang namanya apa namanya itu tadi, kayak aduh apa bahasanya jadi lupa saya Pak, kayak di usia sekian-sekian lagi kayaknya kayak merasa muda, merasa kayak lajang, pengen diperhatikan gitu, padahal usianya mungkin udah puber kedua gitu kan, ada kayak gitu kan Pak. Sedangkan istrinya kan udah
nggak sampai segitunya kali gitu, nggak kesana lagi gitu. Mungkin dah pikiran anak lah, pikiran rumah tangga lah gitu. Tapi kalau laki-laki kan masih ada katanya yang seperti itu, Pak, gitu. Apakah itu juga yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan di dalam rumah tangga gitu? Apakah itu juga merupakan satu peluang gitu sehingga eh, Ya, ya saya nanggap, saya tahu maksudnya. Sebetulnya puber kedua itu adalah mitos ya. Puber kedua itu mitos. Kenapa? Sebetulnya laki-laki kenapa bisa mengalami itu tadi sudah mencapai kesuksesan di usia tertentu, dia kan lega kan. Nah, tadinya dia ngelemproh. Kan baik lagi laki-laki kalau makin kerja itu makin pintar, makin ganteng. Perempuan makin kerja makin lorot. Karena nggak ke salon, bau, nggak make upan, bener nggak? Mandi aja kadang-kadang lupa. Harus terima itu kenyataan. Laki-laki nggak mandi, bau apa segala macam, ABG tetap seneng, bukan seneng sama laki-laki, seneng sama duitnya. Tapi laki-laki kan gampang kan, tes. Kalau perempuan kan susah kan, akhirnya sama supirnya. Oh laki-laki kan pilihannya lebih banyak. Itu kalau di Indonesia, kalau di Eropa ya sama saja dua-duanya, nggak ada puber-puberan, dua-duanya ya kembelu semua. Sama ya, umur 50 tahun si perempuannya selingkuh sama teman kantornya. Padahal laki-lakinya ya lebih ganteng misalnya ya. Banyak ya, sama saja. Itu puber itu adalah mitos. Yang penting dua-duanya, kenapa? Makanya ini kita lagi belajar penyebab konflik itu apa sih? Kemarin karakter. Apalagi masalah uang nih, hari ini kita cerita, minggu depan kita masalah kebangkrutan, nanti kita lagi cerita masalah banyak ya. Jadi nggak bisa cuma satu, oh karena masalah puber, oh bukan, itu nggak ada urusannya. Saya puber sama Ana, makin puber saya makin hot, gitu ya. Jadi bukan masalah itu mitos. Nah, kalau di kampung Indonesia kebanyakan laki-laki yang belagu. Tetapi sebenarnya perempuan-perempuan banyak. Kalau di Jakarta itu ya dua-duanya sama-sama liarnya, sama-sama brutalnya. Ya kan? Sama ya teman-teman saya perempuan-perempuan umur 40-50 ya banyak yang selingkuh enggak karu-karuan. Lebih berani. Kayak di Eropa perempuannya lebih berani. Ya. Udah menikah 15 tahun loh perempuannya selingkuh. Bukan selingkuh, kalau sini mah terang-terangan ya. Aku udah gak cinta kamu lagi, kita cerai terus perempuannya kami sama orang lain. Ya, padahal 15 tahun sudah menikah, bayangin. 15 tahun menikah berarti dia sudah usia berapa tuh? 40-an kan, kira lebih kan. Karena orang sini kan menikahnya umur 30, 35 kan. Itu ya. Jadi itu mitos. Ya, tetapi pada kenyataannya yang penting adalah ini konflik-konflik ini yang kita mesti deteksi secara dini sebelum menikah kita. Kalau sudah terlanjur ya kita bicarakan semuanya maunya bagaimana. Masalahnya kalau aku udah tidak ada rasa, nah itu repot saudara ya. Mau kamu cantiknya kayak apa sudah tidak ada rasa, ya repot. Ya. Nah, jadi harus apa? Ya itu harus dibicarakan, didoakan, puasa. Ingat, ini kita masuk ke tempat yang terkutuk, kita harus membuat tempat yang terkutuk itu jadi Taman Eden. Ya kan? Jadi segala macam cara kita harus jaga, namanya ngerawat taman. Sebenarnya ngerawat itu gampang loh. Ya kita membuat taman dan merawatnya. Nah, yang susah adalah kalau sudah rusak. Ya, makanya sebelum rusak, kenapa bisa rusak? Karena dibiarkan. Taman itu bagaimana cara merusak taman? Karena kita membiarkan. Ya kan? Cara merusak taman kan nggak perlu dirusak diobrak-abrik kan? Anda biarkan saja 1 bulan taman itu rusak sendiri. Tiap hari taman itu kudu dipegang. Tiap hari, saudara, percaya saya. Seminggu nggak dipegang aja udah amburadul. Sebulan udah tambah ruwet. 3 setahun, wah ya udah benernya gimana? Ya ruwet sekali. Ya. Dirawat, jangan males ngerawat. Saya selalu ya mengingatkan Ana. Saya selalu mengingatkan. Selalu diingetin, ayo kita kesini yuk, aduh kita kesana yuk, aduh kita begini, ayo kamu begini, ayo kamu begitu. Hati-hati ya, suami istri, taman itu dirawat setiap hari. Ya, Bu Sarma. Langsung. Suandayani. Saya mau tanya, kalau
misalnya Suaranya kecil sekali. kecil lah Pastor. Iya, Oh, ini masih kecil Pastor. masih kecil. Kelihatannya settingannya di yang hijau itu sebelah kiri atas. Terus audio, terus ada gambar roda itu setting. Terus audionya dibesarin. Terus ada mikrofon itu ya, audio terus ada mikrofon itu di sampai ke 90% kira. Ngerti nggak? Ini tak Pastor bisa. Pak. Bentar. Tes. Masih kecil ya Pastor? Masih kecil. Nih, kecil soalnya nggak kedengaran banget. Bentar ya. Terapi lagi lah. Saya tak out. Yang mana itu pembesaran? Coba lagi ngomong. Nggak apa-apa deh, coba. Apa ya? Ya. Pastor, apa kalau misalnya sebagai wanita, apakah konsepnya itu untuk keuangan itu lebih kayak wanita itu lebih untuk saving, untuk backup kayak suaminya gitu Mas? Misalnya juga kalau misalnya penghasilannya juga misalnya yang kayak freelance gitu kan, misalnya kayak marketing properti atau insurance kan mereka penghasilannya kadang kan tidak ada yang kayak pasti gitu berapa, tapi kayak sekali deal kan bisa kayak langsung besar nilai jumlahnya. Apakah konsepnya kalau misalnya sebagai wanita itu lebih konsepnya untuk ya kita lebih ke saving untuk kayak dana darurat atau apa gitu Pastor? Pastinya lebih Enggak juga sih, janjian aja. Harus ngomong, komunikasikan, rencananya bagaimana. Nah, sekarang kalau suaminya gajinya kecil sekali, atau lagi enggak karu-karuan, atau makanya harus janjian itu ya. Aduh, mengelola keuangan itu sangat penting sekali ya. Itu penyebab fatal. Pernikahan juga salah satu penyebab fatal ya. Hati-hati. Jadi janjian, ngomong janjian, sepakatan sama-sama. Kalau perlu pakai jasa, ada konsultan keuangan yang profesional yang benar-benar dia memang ngerti tentang mengatur keuangan. Kalau di Belanda, kalau misalnya ada kolaps itu ya, ada satu keluarga kolaps nih, nggak bisa bayar ini, nggak bisa bayar itu, nanti dipanggil sama Gemeente. Gemeente itu kayak kantor kecamatan atau kantor wali kota gitu ya. Lalu dia dibantu, utangnya pun dibayarin sama pemerintah, tapi terus uangnya diatur sama si ini Gemeente ini. Oke, kamu bulan ini kamu buat beli beras segini, buat beli roti, beli ini. Terus setiap setahun 2 kali kamu dikasih uang buat beli baju, ini uang. Terus setiap 2 tahun kamu dikasih uang buat jalan-jalan. Tetapi semua uang yang masuk ke rekening kita akan kesedot langsung naik ke pemerintah. Karena kita diaturin, mau utangnya berapapun ditanggung oleh pemerintah. Makanya jangan sampai utang sama yang nggak jelas. Utang sampai ada debt collector segala macam itu hati-hati. Utangnya harus yang jelas. Utang bank, ya utang sama yang jelas-jelas. Itu nanti ditanggung sama pemerintah. Bahkan dikasih mobil yang harga, mobil kecil ya, mobil yang cuman 1.500 euro, yang harga 50-an juta lah. Nah, gitu, dikasih, dicatat, diaturkan sama pemerintah ngatur uangnya, sampai dia stabil, utangnya lunas, terus dikasih waktu, misalnya dia untuk lunasin utangnya 5 tahun, ya udah 5 tahun, dia didampingi pemerintah sampai utangnya lunas, dan dia tetap bisa makan, punya rumah. Nah itu diatur, itu harus ada. Nah saya dengan anak nggak bisa ngatur keuangan. Kami orang yang tidak pandai mengatur keuangan, tetapi ya karena kita biasa hidup sederhana, jadinya nggak pernah kekurangan. Jadi kalau Anda tidak pandai mengatur keuangan, saudara ya, hiduplah sesederhana mungkin, aman pasti. Ya kan mau keluar apa, ya pokoknya jangan beli barang mewah aja. Ingat, jangan pernah pengen beli barang mewah, nanti hidupnya enak. Bukan pelit ya, saya mah kalau makan tinggal makan aja. Cuman karena kita nggak punya skala, kita sering nggak punya skala prioritas. Ya karena kita hamba Tuhan ya, kadang-kadang nggak ada uang sama sekali, kadang-kadang uangnya banyak. Ya kan, kadang-kadang sama sekali berbulan-bulan nggak ada uang, kadang-kadang dalam 1 bulan kita uangnya banyak. Jadi gimana caranya? Waktu itu ya, kalau sekarang kan kita sudah ada penghasilan rutin. Nah, jadi kalau cuman waktu kami di Indonesia, saya kan full time hamba Tuhan 2015 saya kan full time lagi. Pokoknya setiap kali punya uang saya bilang beli beras dulu buat 1 bulan. Udah, ya selalu beli beras dulu pokoknya. Nggak punya uang nggak apa-apa.
gitu ya. Oke, beli beras dulu, udah. Nanti kalau terus beli makanan-makanan yang bisa disimpan lama, ya. Gitu. Jadi kita nggak beli daging, nyimpen apa, kita nggak pernah. Nyimpennya tempe, tahu di lemari es gitu ya. Nah, kita nyimpennya gitu. Karena kan kalau tempe, tahu itu kan lumayan, bisa minggu, 2 minggu kan. Nah, kita begitu dulu cara mensiasatinya. Jadi selalu makan kita. Walaupun nggak ada duit pun, ada teman, ada tamu, ada siapa, kita selalu makan. Nah itu saudara ya. Kalau misalnya, ya karena kita tidak pandai mengatur keuangan itunya. Karena satu uang masuknya juga nggak tahu kapan. Nah, ininya juga kapan. Nah kita, itu caranya begitu. Dan kadang-kadang kita harus ada pengeluaran yang harus beli. Misalnya kan, kayak gini misalnya kita beli laptop, beli apa, segala macam. Itu kan semua di luar. Nah, sekarang kita harus atur semuanya. Ya pokoknya yang prioritas kita beli. Terus kadang-kadang kita kalau nggak bisa ngatur keuangan, beli barang, kita belinya murah-murah kan. Saking pelitnya kita beli barang yang murahan. Nah itu malah jadi boros tuh. Beli barang bekas, beli barang apa, kan jadi malah tambah boros kan. Baru pakai setahun udah rusak. Jadi kita beli lagi. Karena uangnya adanya cuma itu. Atau kita nggak pandai mengatur keuangan. Itu banyak sekali ya. Strategi-strategi mengatur keuangan itu. Dari pengalaman saya, kalau ada uang, belilah barang yang bagus. Bukan mahal ya, bukan mewah, tapi selalu yang bagus. Karena lebih awet, dan akhirnya kayak saya, ya kenapa saya nggak pakai, kenapa pakainya iPad Apple, kenapa nggak pakai Android? Karena kalau pakai Android, sebentar aja dia turun kualitasnya. Pakai Samsung lah apa, tablet ya, pasti turun. Tapi kalau pakai iPad, dia Apple itu selalu standar terus, misalnya contoh begitu ya. Nah itu penting itu, lagi kerja jengkel ini turun selak ini kena virus kena itu wah jengkel. Nah itu ngatur keuangan itu penting sekali. Dan saya dan anak tidak piawai dalam hal itu. Berbahagialah orang yang bisa mengatur keuangannya, Tuhan akan memberkati dia loh. Bukan uang yang masuk loh, tapi uang yang keluar loh, yang diatur. Kita kan nggak bisa ngatur uang masuk, tapi kita bisa ngatur uang keluar, itu loh. Makanya kita selama puluhan tahun dari kegagalan kami, kesimpulannya apa? Hiduplah sederhana. Pasti aman, pasti cukup. Coba bayangin, saya hidup dengan 400 euro sebulan, sekarang kita hidup dengan 1.800 sebulan. Ya kan? Kita baru ngerti kalau 400 euro sebulan itu ternyata minus banget. Tapi kita cukup ya dulu sampai pada Nenek Alexander sampai heran, kamu kok bisa hidup dengan 400 euro sebulan? Ya bisa ya, belinya jangan beli baru, beli apa-apa, beli bekas semua. Ya itu kerendahan hati. Ya. Kenapa sih kudu beli baru? Kalau sekarang beli baju harus baru. Kenapa? Karena ada monkeypox. Bahaya ya monkeypox ya. Begitu monkeypox datang kita mulai nggak pernah beli bekas lagi. Kita beli baru walaupun murah tapi baru ya. Karena kalau beli bekas, nah itu contoh-contoh seperti itu ya, kita harus hati-hati. Aduh Tuhan minta hikmat. Tuhan minta hikmat buat ngatur keuangan. Kita tiap malam doanya itu ya. Tuhan beri kami hikmat buat mengatur keuangan. Tuhan beri kami hikmat buat mengatur keuangan. Saudara jangan remehkan ya. Ini kita bikin ini panjang. Jangan remehkan ya. Dan saya punya pengalaman yang buruk tentang uang soalnya ya. Nanti minggu depan kita utang. Masalah utang. Wah ruwet lagi nanti masalah utang. Nanti saya cerita ya tentang utang. Jangan kaget ya. Saya cerita tentang utang nanti nggak kita rekam ya, soalnya kita nggak rekam. Minggu depan nggak saya rekam ya, Anda kudu catat ya. Jangan direkam ya, nggak enak nanti soalnya sama yang orang-orang yang pernah bermasalah dengan saya kan kasihan. Nanti kan jangan direkam, Anda catat aja, Anda renungkan. Itu, Swan. Iya, makasih Pastor. Iya, terakhir banget ya, Bu Sarapina. Halo. Ya. Oh, soalnya Ya. tangannya tadi udah di lower Pak, mesti ini. Oh, nggak apa-apa. Ya, Pak. Terakhir. That's good. Ya, Pak. Sekarang ada tren lebih seru lagi nih Pak. Kalau tentang perkawinan yang threesome gitu Pak. Jadi mengundang orang ketiga Minggu depan. di tempat tidur gitu. Itu minggu depan. Nanti minggu depannya lagi. Seks dalam pernikahan. Nggak boleh ya, threesome itu ya. Anda boleh berfantasi macam-macam yang ingat-ingat ada 3 hal yang nggak boleh ya. Threesome, pokoknya lebih dari nggak boleh harus couple. Seks itu couple ya.
Yang nggak boleh itu threesomes, ya, atau membayangkan dengan perempuan lain, seks dengan binatang, dengan anak kecil. Itu ingat-ingat ya. Oke. Kalau dengan anak kecil Question, Pak. dengan binatang kan nggak mungkin. Tapi yang nggak boleh threesome sama anal seks. Itu ingat-ingat nggak boleh. Ya. Kalau yang pedofil segala macam ya kita sudah ngerti lah, seks dengan binatang kan kelewatan. Tapi threesomes kelihatannya kan nggak apa-apa. Kelihatannya nggak apa-apa, tapi itu nggak boleh. Mengundang kutuk. Dan kedua, anal seks. Ya, itu nggak boleh. Nanti kita bahas tentang hubungan seks ya, itu panjang banget tuh penjelasannya. Ada ya, firman Tuhan sudah sebutkan satu-satu dengan jelas. Oke, kita tutup dalam doa ya. Nanti minggu depan kita bahas itu. Ini siapa nih, tadi diam aja nih. Pak Irawan nih, Pak Irawan tutup dalam doa ya. Siap, Pastor. Iya. Oke. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berterima kasih di malam hari ini jika kami boleh bersama-sama, boleh belajar kebenaran firman Tuhan yang dipimpin oleh Pastor Paul. Kami percaya Bapa, segala sesuatu yang Engkau mau atas hidup kami hanyalah untuk memuliakan nama-Mu. Bapak, terima kasih untuk pembelajaran di malam hari ini. Apostolik, kami percaya Bapa, kami dipersiapkan untuk melayani jemaat milik kepunyaan-Mu dimanapun kami Tuhan taruh. Terima kasih Bapa buat pembelajaran hari ini. Engkau berkati Pastor Paul Zhang supaya semakin hari Tuhan tambahkan hikmat, marifat, kebijaksanaan, bahkan pengetahuan yang luar biasa untuk semakin mendidik kami. Bahkan banyak orang akan mengalami pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan berpisah, kami akan tutup. Malam hari ini kami percaya kasih karunia Tuhan senantiasa memberkati kami. Kasih karunia Tuhan memulihkan keadaan kami. Kasih karunia Tuhan memberikan damai sejahtera dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, minggu depan kita tentang hutang ya. Minggu depan. Wow, hutang. Why are you running? Why are you running?